Halo Om Tante sekalian, ketemu lagi dengan saya di sini Om Oki. Gimana kabarnya Om Tante? Semoga sehat-sehat selalu ya. Saya doakan juga yang nonton video ini semuanya sehat, selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan ikuti semua protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah karena saya yakin itu juga untuk kebaikan kita semua. Gitu ya. Berkaitan dengan masa pandemi corona ini, saya memang mendengar beberapa berita yang kurang mengenakan gitu ya. Ada beberapa teman saya yang terpaksa memang harus dirumahkan dari pekerjaannya. Ada juga yang terpaksa harus kehilangan order gitu ya, yang misalkan biasanya di industri konstruksi dan sebagainya, banyak proyek berhenti. Lalu juga termasuk adik kandung saya yang punya toko offline, toko baju, terpaksa harus gulung tikar gitu ya. Cukup menyedihkan, nggak enak gitu ya. Tetapi saya cukup yakin bahwa di setiap masalah, setiap tantangan itu selalu ada peluang. Nah, peluang bagi kita yang mau melihat dan mau memanfaatkannya. Nah, berhubungan dengan itu saya jadi pengen cerita gitu. Sebenarnya saya itu jualan online sejak kapan gitu ya. Singkat cerita aja Om Tante, jadi saya jualan online itu dari tahun 2009 sebenarnya. Jadi sudah cukup lama, tetapi memang menggunakan media sosial sebagai cara saya berjualan ya, lewat sosmed gitu ya. Lalu pada tahun 2015 saya dikenalkan dengan sebuah marketplace yang mungkin sudah sangat bisa ditebak ya, marketplace-nya ini yang ada di kaos saya, ada di layar monitor saya. Jadi saya dikenalkan dengan Bukalapak. Nah, pada waktu itu saya bertanya-tanya sebenarnya, Bukalapak ini apa, barang apa gitu. Marketplace itu apa? Sebenarnya pada waktu itu masih sangat jarang sekali informasi soal marketplace ini gitu. Nah, saya dijelaskan gitu oleh teman juga bahwa marketplace itu semacam pasar sebenarnya. Kalau kita mau bicara paling gampang, marketplace itu seperti pasar. Jadi kita tinggal bikin lapak gitu ya, kita bikin lapak di dalam pasar, di mana semua orang juga sudah tahu kalau pasar itu tempat membeli barang gitu ya. Untuk jual belinya ada di pasar. Jadi katakanlah seperti ini Om Tante, sekarang orang sudah paham betul ketika ingin mencari barang ya secara online ya, secara online mereka akan mencari ke marketplace, salah satunya ke Bukalapak. Misal saya mencari sandal jepit gitu ya, saya akan searching di Bukalapak sandal jepit. Yang keluar di Bukalapak adalah banyak sekali penjual sandal jepit. Saya tinggal pilih tuh sandal jepit mana yang cocok dengan saya, cocok warnanya, cocok ukurannya, cocok harganya gitu ya. Dan saya juga melihat tokonya reputasinya seperti apa, sehingga si pembeli itu bisa dengan leluasa untuk memilih barang mana yang mau mereka beli gitu. Oke, anggapannya seperti pasar. Nah, karena masyarakat sudah tahu kalau Bukalapak marketplace ini adalah tempat untuk mencari barang, sehingga mereka sudah banyak ini calon pembeli gitu yang datang ke Bukalapak. Nah, untuk Om Tante ini sebenarnya peluang kalau yang pengen jualan online dan bingung gimana caranya, bikin aja lapak di Bukalapak. Ya, nanti tinggal tunggu pembeli yang datang mencari barang, dan kebetulan kalau mereka mencari barang yang ternyata Om Tante jual, tinggal nanti deal di situ transaksinya. Nah, semacam itu marketplace. Lalu kenapa dari tahun 2009 saya jualan online dan memutuskan untuk jualan online, kenapa tidak jualan offline? Karena banyak pertimbangan menurut saya Om Tante. Kenapa sih saya harus jualan online pada waktu itu? Menurut saya jualan online itu butuh modal yang relatif lebih kecil daripada ketika Om Tante memutuskan untuk jualan secara offline. Katakanlah perbandingannya, misalkan Om Tante ingin membuat toko baju gitu ya. Om Tante ingin membuat toko baju, tempatnya harus strategis, katakanlah di pinggir jalan gitu yang banyak lalu lalang orang sehingga tahu oh di situ ada toko baju gitu ya. Nah, saya kasih perbandingan seperti ini Om Tante. Mungkin nggak sih Om Tante bikin toko baju, tetapi baju yang dijual cuma 5 pasang misalkan. Tokonya 3x4 meter, tetapi baju yang dijual cuma 5 pasang. Sangat tidak mungkin gitu. Om Tante harus menyediakan stok barang yang cukup banyak untuk memenuhi toko Om Tante, sehingga menarik
calon pembeli untuk datang bahwa oh ya itu toko baju gitu. Jadi harus mencerminkan sebuah toko baju sehingga Om Tante harus memajang di etalase Om Tante baju cukup banyak, dan itu semuanya adalah modal. Oke. Lalu kalau Om Tante pengen tempat yang strategis, yang banyak pengunjungnya, otomatis Om Tante harus sewa tempat. Sewa tempat itu juga modal. Lalu Om Tante juga harus jaga itu toko dari pagi sampai malam. Ya, kalau Om Tante nggak bisa jaga sendiri, Om Tante harus bayar karyawan, dan itu juga modal. Jadi menurut saya jualan offline modalnya cukup besar. Padahal tidak berhenti sampai di situ. Om Tante juga harus masang papan nama gitu ya, misalkan agar terlihat oleh orang bahwa oh itu tokonya Bonafit. Om Tante juga butuh renovasi. Ya, nggak mungkin dong tampilan tokonya nggak menarik, harus dibikin semenarik mungkin agar pengunjung mau datang, dan itu semuanya duit Om Tante. Dan menurut saya pada waktu itu saya nggak punya kemampuan modal sebesar itu untuk membuat toko offline, sehingga saya memutuskan untuk jualan online gitu. Kenapa jualan online? Karena jualan online barang sedikit saja sudah bisa dijual Om Tante. Katakanlah Om Tante cuma punya baju 3 pasang gitu, lalu ingin Om Tante jual, bisa kalau Om Tante jualannya lewat online. Oke. Itu baru soal modal. Ada hal lain lagi Om Tante, soal jangkauan pasar. Om Tante bisa bayangkan ketika Om Tante bikin toko di pinggir jalan, sudah bisa ditebak bahwa orang-orang yang akan membeli di toko Om Tante adalah masyarakat yang ada di sekitar toko tersebut. Ya. Sedangkan kalau Om Tante jualan online, itu sangat memungkinkan untuk Om Tante berinteraksi atau bertransaksi dengan calon pembeli yang letaknya jauh dari lokasi Om Tante. Misalkan Om Tante punya toko di Jawa Timur gitu ya, sangat mungkin terjadi pembeli Om Tante atau calon pembeli Om Tante itu berasal dari katakanlah dari Sumatera Utara. Jangkauannya cukup luas, seluruh Indonesia, dan itu peluang menurut saya. Peluang sangat besar untuk kita bisa menjual barang kita di seantero Nusantara. Itu menurut saya poin yang sangat penting. Terlepas dari soal modal tadi, kalaupun saya punya modal yang cukup besar, misalkan untuk membuat toko offline gitu, saya cenderung lebih suka menggunakan modal tersebut untuk berjualan secara online gitu. Karena marketnya, pangsa pasarnya cukup luas gitu, potensinya cukup luas. Keuntungan itu selalu berbanding lurus dengan potensi yang ada. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan potensinya yang besar ini gitu, hasilnya juga akan lumayan besar, itu menurut saya. Sehingga saya memutuskan dari tahun 2009 itu jualan online. Bahkan tahun 2015 saya full jualan online, karena dulu saya juga nyambi karyawan gitu. Tahun 2015 ketika saya ketemu dengan Bukalapak ini gitu, saya memutuskan untuk full jualan online dan menumpukan hidup saya di sini, mengais rezeki di sini. Itu cerita saya Om Tante. Ya, semoga ini bisa jadi masukan untuk Om Tante yang masih mempertimbangkan peluang apa sih yang bisa saya dapat gitu ya, apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan rezeki gitu. Mungkin ketika Om Tante menonton video ini, mungkin ini salah satu jawabannya. Ya, semoga gitu. Oke. Lalu kita bicara soal Bukalapak, soal marketplace. Apa sih keuntungannya kita jualan di marketplace ketimbang kita jualan di media online yang lain? Kalau kita bandingkan antara sesama media online gitu, katakanlah kita di iklan baris atau di sosial media, kenapa saya cenderung menyarankan untuk Om Tante untuk membuat akun di marketplace, salah satunya di Bukalapak. Jadi kenapa sangat bagus potensinya ketika Om Tante berjualan di Bukalapak. Oke. Alasan yang pertama, seperti yang saya jelaskan di depan tadi, marketplace ini semacam pasar. Jadi sebenarnya orang sudah tahu ketika ingin membeli barang secara online, dia akan mencari di pasar ini gitu. Karena pasar ini adalah tempat untuk jual beli barang. Nah, Bukalapak adalah salah satu marketplace yang menurut saya punya nama besar gitu ya, sudah banyak dikenal di masyarakat. Jadi ini potensi juga sebenarnya gitu. Lalu yang kedua, marketplace ini sebenarnya adalah sistem yang sudah terbangun cukup bagus ya, dan bisa dioperasionalkan atau digunakan oleh Om Tante. Bahkan kalau Om Tante awam sekalipun dalam berjualan online, itu Om Tante dengan bisa sangat mudahnya berjualan, membuat lapak gitu.
Ya, oke, memajang barang dagangan Om Tante di Bukalapak itu sangat mudah gitu. Dan menurut saya marketplace yang paling user friendly, artinya yang paling mudah digunakan dan paling paling nyaman untuk kita gunakan adalah di Bukalapak. Itu pendapat saya pribadi. Lalu keuntungan berikutnya ketika Om Tante jualan di marketplace adalah di marketplace tersebut sudah tersedia banyak fitur yang bisa menunjang Om Tante dalam berjualan. Dan fitur-fiturnya banyak sekali Om Tante. Sebenarnya sudah sempat saya ulas di beberapa video saya yang sebelumnya, tetapi mungkin akan saya bahas lagi di video ini dengan bahasa yang jauh lebih mudah dimengerti untuk Om Tante yang masih awam dalam berjualan online. Harapannya setelah menonton video ini Om Tante punya gambaran, punya insight apa sih step-step seperti apa yang harus Om Tante lakukan ketika ingin berjualan online. Nah, untuk Om Tante yang baru kepikiran ingin membuat lapak di Bukalapak, dalam beberapa bulan ini bocorannya itu ada program Om Tante, ada program untuk Om Tante yang ingin membuat lapak dan nanti akan mendapatkan beberapa keuntungan. Ya, keuntungannya apa saja Om Tante bisa cek aja nanti di deskripsi di video saya ini ya. Nanti dijelaskan di situ semuanya. Apa sih yang Om Tante akan dapatkan ketika Om Tante mendaftar sebagai pelapak baru di Bukalapak. Oke, cek deskripsi. Nah, sebelum membuat lapak, sebelum bikin lapak di Bukalapak, Om Tante coba ke Play Store dulu. Play Store di handphonenya, di smartphone-nya. Kenapa lewat smartphone? Karena menurut saya Om Tante yang nonton video ini, saya yakin semuanya punya smartphone. Kita bisa gunakan ini untuk berjualan online, mobile, dimanapun, jauh lebih efisien menurut saya. Jadi nggak harus pakai komputer seperti yang ada di belakang saya gitu. Om Tante bisa bikin akun, bisa jualan hanya lewat smartphone sebenarnya. Nah, Om Tante coba di Play Store cari aplikasi Bukalapak. Langkah pertama adalah Om Tante harus install aplikasinya. Setelah Om Tante install, silakan Om Tante buka aplikasi dan tampilannya akan seperti ini. Nah, Om Tante akan dibawa ke halaman utama. Di halaman utama Bukalapak tampilannya seperti ini. Nah, di bagian bawah itu ada keterangan menu home, ada favorit, buka mall, transaksi, dan akun. Om Tante silahkan pencet pada akun gitu ya untuk membuat akun baru. Nah, ketika di akun Om Tante akan ada pilihan untuk login atau daftar akun. Kalau yang sudah punya akun ya tinggal login gitu. Tapi yang belum punya akun silahkan klik atau pencet tombol daftar akun gitu ya. Nah, ketika masuk di halaman daftar akun, silahkan mengisi detail yang ada di situ. Saya pandu sedikit. Untuk nama lengkap contohnya, Om Tante bisa gunakan nama toko gitu ya. Om Tante pengen tokonya namanya apa? Misalkan saja saya pengen nama toko saya adalah DNC Labels. Misalkan gini nama tokonya ya, DNC Labels. Lalu berikutnya adalah nomor handphone atau email. Om Tante silahkan ketikkan alamat email atau bisa pakai nomor handphone Om Tante. Terserah, bebas salah satu. Misalkan saya gunakan alamat email ya. Oke. Contoh seperti ini, saya gunakan alamat email. Oke, setelah itu Om Tante silahkan pilih jenis kelamin Om Tante apa, mau laki-laki atau perempuan, tinggal klik aja. Nah, di bawah username-nya itu ada otomatis biasanya akan muncul username yang disarankan atau suggestion. Misalkan DNC_labels, nah itu akan saya gunakan, username tersedia, maka saya gunakan itu. Lalu Om Tante tinggal bikin password ya, tapi ini yang sering saya temukan untuk teman-teman penjual online yang baru, seringkali password itu lupa gitu. Kalau bisa password itu selalu diingat, Om Tante jangan sampai lupa passwordnya. Dan pada periode tertentu Om Tante ubah itu password untuk keamanan akun Om Tante ya, secara periodik, misalkan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali silahkan ganti password ya secara rutin, tetapi passwordnya harus selalu diingat. Silahkan ketikkan password lalu ketikkan ulang password. Oke, setelah password Om Tante isi, di bagian bawahnya ada checklist ya, tulisannya adalah dengan mendaftar kamu menyetujui aturan penggunaan dan kebijakan privasi Bukalapak. Om Tante bisa checklist di sini, atau kalau Om Tante ingin tahu aturan penggunaannya seperti apa atau kebijakan privasinya seperti apa, silahkan Om Tante klik pada tulisan aturan penggunaan dan kebijakan privasi untuk mempelajari lebih lanjut.
Ya di situ nanti ada hak dan kewajiban Om Tante sebagai pengguna Bukalapak. Oke, saya anggap Om Tante sudah paham. Silahkan klik daftar. Nah, setelah klik tombol daftar, Om Tante akan dibawa kembali ke halaman depan Bukalapak. Om Tante silahkan klik akun kembali. Nah, di situ Om Tante otomatis sudah login gitu ya. Nah, tugas Om Tante sekarang adalah memverifikasi akun gitu. Kenapa harus diverifikasi? Karena untuk memulai berjualan, akun Om Tante harus dalam status terverifikasi. Om Tante bisa klik verifikasi email, lalu verifikasi nomor handphone ya. Klik salah satunya. Misalkan Om Tante verifikasi email. Nah, di sini Om Tante tinggal memasukkan kode yang sudah terkirim ke email yang Om Tante daftarkan tadi di awal. Om Tante bisa cek emailnya, masukkan kodenya di situ. Apabila Om Tante belum menerima emailnya, email kodenya, Om Tante tinggal klik kirim ulang agar kode tersebut dikirim kembali ke email yang Om Tante daftarkan tadi. Nah, apabila email Om Tante sudah terverifikasi, tampilannya akan muncul seperti ini notifnya. Jadi verifikasi email berhasil, kamu bisa langsung belanja dan berjualan di Bukalapak. Om Tante bisa langsung klik tombol mulai belanja, nanti Om Tante akan dibawa kembali ke akun Bukalapak. Dan di sini Om Tante apabila perhatikan di bagian atas ini ada status Om Tante sebagai pembeli maupun sebagai pelapak. Nah, kalau untuk Om Tante ingin statusnya adalah sebagai pelapak, nanti Om Tante tinggal klik bagian pelapak ini, lalu klik mulai berjualan. Nah, untuk mulai berjualan Om Tante juga diwajibkan untuk memverifikasi nomor handphone. Jadi Om Tante tinggal verifikasi nomor handphone, klik masukkan nomor handphone Om Tante, lalu masukkan password yang tadi Om Tante gunakan untuk mendaftar, lalu klik kirim. Nah, setelah Om Tante klik kirim, Om Tante akan dibawa kembali ke halaman yang tadi, halaman pelapak. Om Tante klik lagi mulai berjualan, lalu klik verifikasi. Nanti akan ada notifikasi untuk pilih cara memverifikasi nomor handphone. Nah, paling mudah adalah dengan terima kode SMS ya Om Tante. Om Tante tinggal klik aja tombol terima kode SMS. Nah, setelah menerima SMS, Om Tante masukkan kodenya di halaman ini dan nomor handphone Om Tante sudah terverifikasi. Sekarang tinggal klik mulai berjualan. Nah, ketika Om Tante klik mulai berjualan, Om Tante akan dipandu apa-apa saja sih sebenarnya yang harus diisi, yang harus dilengkapi dari informasi lapak Om Tante. Contohnya adalah harap lengkapi informasi akunmu terlebih dahulu. Yang pertama adalah isi alamat. Klik OK. Om Tante masuk ke bagian setting di bagian pojok kanan atas. Di bagian pojok kanan atas itu ada logo roda seperti itu ya, itu untuk setting. Om Tante tinggal klik. Lalu yang pertama adalah edit profil. Nah, edit profil di sini Om Tante bisa menggunakan foto profilnya, itu bisa Om Tante rubah. Om Tante tinggal pilih logo lapak Om Tante seperti apa, logo tokonya, atau pakai logo profil apapun silahkan gitu ya. Di bagian deskripsi lapak Om Tante bisa isi sekilas soal lapak Om Tante. Lapak Om Tante ini menjual apa, misalkan menjual berbagai fashion pria misalkan. Jadi misalkan menjual berbagai kebutuhan fashion pria gitu ya. Itu Om Tante bisa cantumkan di deskripsi lapak, lalu masukkan catatan pelapak. Catatan pelapak ini misalkan hal-hal yang perlu diketahui oleh calon pembeli Om Tante tentang lapak Om Tante. Misalkan contohnya Om Tante akan fast respon membalas chat itu setiap hari kerja jam sekian sampai jam sekian. Pada hari libur mohon maaf tidak bisa membalas chat atau apapun, silahkan tulis di catatan pelapak. Intinya adalah catatan pelapak ini adalah apa yang ingin Om Tante sampaikan, informasi apa yang ingin Om Tante sampaikan terhadap calon pembeli Om Tante gitu ya. Kalau nggak butuh catatan pelapak juga ditinggalkan juga nggak apa-apa, tinggal simpan. Nah, sekarang lengkapi alamat pengiriman Om Tante. Om Tante bisa isikan alamat pengiriman. Jadi barang-barang Om Tante yang Om Tante jual lewat Bukalapak ini Om Tante kirim dari mana. Tinggal tambahkan alamat lengkap. Kalau perlu tambahkan lokasinya ya, lokasi mapnya. Misalkan nama penerimanya siapa, nomor telepon, kode posnya berapa. Misalkan tambah kode pos, lalu isi alamat lengkapnya. Misalkan seperti ini. Kode posnya, lalu set lokasi untuk isi kecamatan, kota, dan provinsi. Jadi Om Tante
harus set mapnya. Om Tante akan dibawa ke map, lalu titik lokasinya di mana. Nah, misalkan titik lokasinya di sini, saya akan set lokasi. Oke, selesai. Om Tante langsung akan muncul di sini, alamatnya adalah Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Itu kebetulan lokasi saya. Dan jangan lupa untuk label alamat, Om Tante tinggal isi saja ini sebagai alamat rumah, alamat apartemen, kantor atau yang lainnya gitu ya. Misalkan saya set sebagai alamat rumah, lalu klik simpan. Nah, data-data yang ada di sini sebaiknya nanti Om Tante lengkapi semuanya agar di kemudian hari tidak ada kendala ketika Om Tante ingin berjualan gitu ya. Misalkan soal pengaturan pembayaran, Om Tante misalkan ingin punya akun one click atau punya credit card untuk membayar, silahkan masuk di sini. Apabila tidak ada, dilewati nggak apa-apa. Yang paling penting adalah ini, rekening bank. Rekening bank ini yang nanti akan digunakan oleh Om Tante untuk menerima pembayaran dari Bukalapak. Jadi pembeli nanti membeli barang di Bukalapak, uangnya ada masuk di saldo Bukalapak Om Tante, dari saldo Bukalapak Om Tante akan dikaitkan ke rekening. Nah, rekening inilah yang nanti akan digunakan oleh Bukalapak untuk mentransfer saldo dari Bukalapak tersebut ke Om Tante gitu ya. Silahkan ditambahkan nomor rekeningnya. Lalu tadi soal telepon dan email sudah terkonfirmasi, bisa dilewati. Om Tante tinggal verifikasi KTP. Jadi di verifikasi KTP ini Om Tante tinggal klik mulai verifikasi, masukkan nomor KTP-nya, lalu klik lanjut. Nah, setelah Om Tante ketik nomor KTP, nanti Om Tante diwajibkan untuk memfoto KTP Om Tante, hanya KTP saja, dan yang di bawahnya diwajibkan juga untuk upload foto selfie dengan KTP-nya. Jadi Om Tante foto selfie sedang membawa KTP di hadapan ke depan seperti itu, foto lalu tinggal di-upload di situ. Nah, setidaknya itu informasi-informasi yang dibutuhkan dan perlu Om Tante lengkapi untuk mulai berjualan. Setelah itu Om Tante tinggal masuk di halaman pelapak lagi, lalu klik mulai berjualan dan Om Tante akan dibawa ke halaman untuk upload produk. Nah, bagaimana cara upload barang yang baik dan benar sebenarnya sudah pernah saya ulas di channel ini. Om Tante tinggal cari saja playlist, namanya adalah seri pemula. Jadi Om Tante cari di channel ini yang depannya adalah seri pemula, ada seri pemula 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dibahas mulai dari starting awal adalah bagaimana cara menentukan judul produk agar produk Om Tante lebih mudah ditemukan. Lalu bagaimana menentukan kategori, menentukan stok barang, membuat foto produk, membuat deskripsi produk, semuanya ada di situ Om Tante. Om Tante bisa cek linknya di bawah dan mungkin bisa lihat untuk seri pemula 1 bisa dicek di sini gitu ya. Dan Om Tante bisa ikuti sampai seri pemulanya selesai. Insya Allah Om Tante akan sudah paham bagaimana sih caranya upload produk di Bukalapak. Nah, sekarang adalah pertanyaan yang paling sering saya dapat setelah upload barang, gimana caranya barang ini cepat laku Om? Pertanyaan ini paling sering saya dapatkan di kolom komentar dan sesaat lagi akan saya ulas bagaimana sih caranya agar produk Om Tante yang sudah Om Tante upload di Bukalapak bisa dengan cepat terjual. Nah, saya bongkar aja rahasianya di sini dan begini caranya.